Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alif Syafat, Harate NIMA 1124179. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang konsep pendidikan seumur hidup beserta contoh implementasinya dan praktik pendidikan. Pendidikan seumur hidup adalah konsep yang sangat penting dalam perkembangan manusia modern, terutama di era perubahan teknologi yang sangat cepat. Konsep ini menegaskan bahwa belajar tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi berlangsung sejak kita lahir hingga akhir hayat. Yang kedua itu adalah pengertian pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup atau lifelong education adalah suatu pandangan bahwa proses belajar merupakan kegiatan berkelanjutan, tidak terbatas pada usia, jenjang sekolah, atau tempat tertentu. Artinya, setiap manusia memiliki kesempatan untuk terus belajar, mengembangkan diri, dan meningkatkan kemampuan sesuai kebutuhan hidupnya. Konsep ini dikembangkan oleh UNESCO dengan tujuan membentuk masyarakat terus belajar atau learning society. Yang ketiga itu adalah analisis konsep dari perspektif filsafat pendidikan. Konsep pendidikan seumur hidup dapat dipahami melalui beberapa aliran filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu progresivisme. Pendidikan berlangsung sepanjang hidup karena manusia terus menghadapi permasalahan baru. Yang kedua, belajar berasal dari pengalaman. Yang ketiga, jadi PSH, membantu individu beradaptasi dengan perubahan zaman. Yang kedua, humanisme. Humanisme menekankan pengembangan potensi manusia secara maksimal. Pendidikan seumur hidup memberi ruang bagi seseorang untuk terus tumbuh, berkembang, dan mengaktualisasikan diri. Belajar bersifat mandiri dan disesuaikan dengan minat pribadi. Yang ketiga ada rekonstruksionisme, yaitu pendidikan digunakan untuk memperbaiki dan membangun masyarakat. PESA memungkinkan masyarakat terus belajar menghadapi perubahan sosial, teknologi, dan lingkungan. Hasilnya terbentuk masyarakat belajar. Yang keempat yaitu eksistensialisme, yaitu menekankan kebebasan dan pilihan individu. Pendidikan seumur hidup memberi kebebasan bagi setiap orang menentukan apa dan bagaimana mereka belajar sepanjang hidup. Yang keempat yaitu perennialisme. Pendidikan seumur hidup tidak hanya berfokus pada keterampilan, tetapi juga pada nilai-nilai universal yang relevan sepanjang masa, seperti moral, kebijaksanaan, dan etika. Kesimpulan dari analisis filsafat yaitu pendidikan seumur hidup bersifat holistik karena mencakup pengembangan potensi manusia, adaptasi sosial, kebebasan pribadi, dan penguatan nilai moral. Adapun contoh implementasi pendidikan seumur hidup yaitu dibagi beberapa. Yang pertama itu pendidikan formal. Program kerja paket seperti A, B, dan C untuk orang dewasa. Yang kedua itu sekolah orang tua yang diadakan di berbagai lembaga pendidikan. Yang kedua itu pendidikan non formal. Kursusnya keterampilan seperti menjahit komputer, bahasa, atau desain grafis di PKBM dan lembaga pelatihan. Yang ketiga itu pendidikan informal. Pembelajaran mandiri melalui YouTube, e-learning, dan membaca buku. Belajar dari keluarga, lingkungan, organisasi, atau pengalaman hidup. Yang keempat itu dunia kerja, pelatihan rutin untuk karyawan, training dan development, upskilling dan reskilling untuk menghadapi perkembangan teknologi. Yang kelima itu lingkungan sosial, pelatihan kesehatan kebencanaan, parenting, atau kegiatan budaya, komunitas belajar seperti klub, membaca, atau komunitas seni. Yang keenam itu kebijakan pemerintah seperti program Indonesia Pintar, PIP, atau gerakan literasi nasional, dan peningkatan kualitas perpustakaan. Intinya, pendidikan seumur hidup terjadi di banyak tempat: sekolah, keluarga, komunitas, dunia kerja, hingga kehidupan sehari-hari. Sebagai kesimpulan, pendidikan seumur hidup adalah proses belajar yang berlangsung terus-menerus sepanjang hidup manusia. Dengan berbagai pendekatan filsafat pendidikan, konsep ini menegaskan bahwa belajar adalah proses tak terbatas yang dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja.
Melalui berbagai implementasi seperti kursus, pelatihan e-learning, dan pengalaman hidup, setiap orang memiliki peluang untuk terus berkembang sesuai tuntutan zaman. Demikian presentasi saya mengenai pendidikan seumur hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.